Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara saat ini tetap dalam keadaan sehat. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yohanes pasal 9 ayat 11. Demikian. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 9, dikisahkan Yesus dan murid-muridnya sedang melintas dan melihat seorang pengemis yang buta sejak lahir. Orang buta ini mungkin sudah mendengar Yesus yang telah melakukan mukjizat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Saat itu ia mendengar bahwa Yesus berada di dekatnya. Maka ia berharap Yesus akan melakukan sesuatu kepadanya. Namun, setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Yesus meludah ke tanah, menaruh lumpur campuran air ludah kepada orang buta itu. Kesembuhan yang menakjubkan terjadi setelah Yesus memberikan serangkaian petunjuk khusus untuk dilakukan. Dan orang buta itu mematuhi petunjuk Yesus. Pergi ke suatu kolam air, menceburkan dirinya ke kolam air itu, lantas membasuh lumpur dan ludah di matanya. Maka dia pun sembuh. Cara penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada orang buta ini sungguh berbeda dengan cara yang pernah dilakukan sebelumnya. Bukan dengan menumpangkan tangan, menjamah, atau dengan berfirman. Tapi orang buta itu tidak bertanya, mengapa dengan cara demikian. Ia hanya menurut, taat, dan mematuhi perintah Yesus untuk membasuh dirinya di kolam. Iman dan kepatuhan yang dimilikinya telah menjadi berkat. Cara apapun yang dipakai Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan yang memiliki kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah setahun lebih kita menghadapi pergumulan yang berat ini. Serangan virus corona yang kita harapkan segera menurun, bahkan menghilang, tapi malah semakin parah. Kita sempat senang beberapa saat ketika data korban menunjukkan penurunan. Tapi tak lama kemudian,
Kita dikagetkan dengan melonjaknya orang sakit, bahkan meninggal karena COVID-19. Kita merasa sudah berupaya dengan berbagai cara, tetapi seakan sia-sia. Kita sudah berdoa terus-menerus, tetapi seakan doa kita melayang di udara. Sejak adanya COVID-19, umat beragama diminta untuk tidak melakukan ibadah bersama, dan gereja ditutup untuk sementara. Dengan diberlakukannya PPKM darurat, himbauan untuk menutup gereja sudah untuk kedua kalinya. Kita dianjurkan untuk tidak beribadah di gedung gereja yang dapat menimbulkan kerumunan. Untuk sementara, kita tidak dapat berkumpul dalam jumlah besar untuk beribadah dan memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari gereja mula-mula atau gereja perdana, di mana pada saat itu terbangun sebuah komitmen untuk saling berbagi dan saling menolong satu sama lain. Kita pun dapat beribadah secara pribadi dan bersama keluarga di rumah masing-masing. Di saat seperti ini, kita justru dapat mengembalikan relasi antara orang tua dan anak-anak yang terkadang renggang. Bahkan relasi suami istri yang kadang tegang dan konflik. Melalui ibadah dengan keluarga di rumah, kita kembali merajut kebersamaan dalam menghadapi pergumulan. Ajakan untuk tetap ibadah di rumah dapat menjadi kesempatan pula untuk membangun suasana keluarga yang ceria dan penuh cinta kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mematuhi semua arahan dari pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 sambil memohon pertolongan Tuhan. Tetap berdoa dan beribadah di rumah masing-masing. Ketika kita sudah patuh dan tetap setia beribadah, niscaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Cara Tuhan pastilah cara yang terbaik. Tuhan pun mempunyai waktu dan cara sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita tetap semangat dan berserah kepada-Nya. Jangan pesimis dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan hati kami. Bimbing kami agar kami semua dapat melewati masa-masa gelap yang ada di hadapan kami. Ya Allah, begitu banyak saat ini orang-orang yang harus menderita sakit oleh karena virus corona. Kami berdoa untuk segala upaya pemerintah di dalam menghentikan penularan virus ini. Berkati upaya mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang dengan gigih, tanpa lelah, menolong mereka. Berikan mereka kesehatan yang baik,
Berikan kepada mereka kekuatan dan ketabahan. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit karena terpapar corona. Kasihanilah ya Allah, kami mohon dengan kuasa-Mu yang maha besar, angkatlah sakit penyakit yang menimpa ini. Berikan kesembuhan dan iman yang kuat di dalam menghadapi pergumulan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.